Skripsi kali ini berjudul pengaruh aksesibilitas amenitas terhadap kepuasan pengunjung destinasi wisata alam air terjun Sikulikap, Kabupaten Karo. Wah, saya tak tahu di mana nih air terjun Sikulikap ini ya, tetapi kita lihatlah dulu ya. Nah, di sini ada lembar pengesahan, daftar isi. Ya, nanti kamu lihat ya, ini ada buku panduan ya. Jadi kita lihat apa saja yang dibutuhkan. Nah, pedoman penulisan proposal skripsi di halaman 33. Kita bukalah dulu halaman 33. Nah, inilah dia. Bagian awal ya. Skripsi itu ada sampul depan. Ada lembar judul. Nah, kalau kita lihat punya dia ini ya, apa yang udah dibuatnya kita tengoklah dulu. Nah, ini lama pertama itu inilah namanya sampul depan ya, lembarnya nih ya. Baru ada kita lihat tadi ada disebut dengan lembar judul. Lembar judul itu sama isinya dengan sampul depan. Baru ada isinya lembar pengesahan. Inilah proposalnya. Nah, ini kita lihat. Nah, masuklah kita ke bagian isi. Bagian isi pertama bab 1. Berisi pendahuluan. Menjelaskan apa mengapa pentingnya topik skripsi yang dipilih serta menampilkan fakta yang terjadi secara empiris. Nah, kita bukalah bab 1-nya dulu ya. Nah, inilah bab 1-nya. Nah, kita tariklah dulu sampai ini dia bab 1, udah kebanyakan. Nah, kita tarik ke atas ya. Nah, ini dia bab 1. Pariwisata merupakan industri. Jadi menurut panduan ini rata kemari ya. Jadi mulai di sini kau tulis pariwisata, seterusnya lurus di sini ya. Lurus dia, jangan ikut lagi ini, tidak ikut. Nah, dikosongkan. Nah, kita lihatlah. Berperan penting. Indonesia merupakan transportasi, kualitas destinasi juga diukur dari segi pelayanan. Nah, yang begini-begini ini kan bukan kita yang menyatakan ini. Ini bisa saja berupa kutipan dari perkataan tulisan orang lain. Jadi kutipan itu harus ada sumbernya ya, jangan kita ambil punya orang dan menghilangkan siapa yang mengatakannya. Ya, teruslah kita cari lagi kekurangan pariwisata. Nah, kita lihat di sini budaya dan lingkungan harus ditingkatkan dengan bantuan. Nah, ini juga ya, ini kan bukan perkataan kita, ada ini sumbernya ini yang begini-begini ya. Jangan kita malas dari apa yang kita lihat, apa ya kita kutip punya orang harus kita apakan. Nah, cenderung mencari udara segar dan ini ada yang sedikit janggal di sini. Nah, ini oke, sampai ke atas sini oke. Nah, tiba-tiba beberapa ada cerita air terjun Sikulikap. Salah itu ya. Jadi kalau kita membuat ini sudah betul yang kau buat di atas ini bercerita tentang umum-umum dulu. Nah, harusnya bagusnya, bukan harusnya ya, bagusnya kamu buat dulu cerita itu. Nah, baru jangan ada dulu ini. Nah, jadi ini ya, ini sampai di sini titik, baru ini kau bikin ke bawah ini. Nah, ini jadi kau ceritakan dulu, jangan tiba-tiba air terjun Sikulikap. Perlu kau ceritakan dulu apa pamannya Kabupaten Karo terletak di Sumatera, terletak di Provinsi Sumatera Utara. Nah, Sumut. Nah, memiliki banyak daerah tujuan wisata. Jadi ada pengantarnya dulu. Salah satu tujuan wisata adalah air terjun Sikulikap. Sikulikap. Nah, baru kau ceritakan. Setelah ada air terjun Sikulikap tuh kau ceritakan dulu. Air terjun Sikulikap terletak di Desa Dowulu, bla 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 dan seterusnya. Ya kan? Baru berdasarkan ya. Nah, baru kau bikin yang ini.
yang apa, wisatawan percaya air terjun Sikulikap. Nah, sekarang apa data pendukungnya atau yang kita katakan sebagai apa faktanya, fakta empiris. Fakta empiris yang mendukung pernyataan bahwa wisatawan ya itu keindahan alam dan amenitasnya. Apa faktanya? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini betul ada kunjungan di sini, jumlah pengunjung air terjun. Nah, kalau ini masa belum ada 2022 ya? Nah, harusnya sudah ada. Nah, ini kamu bikin di sini. Kalau ini tidak bisa terlalu sedikit ya. Biasanya kan bukan hanya per tahun. Ada juga bisa dibikin kunjungan itu ya per bulan bikin. Nah, jadi ada datanya lebih banyak ya. Kalau mamanya ini kan kalau per tahun hanya 2-3 tahun. Lebih bagus bikin per bulan, kan bisa ini rata-rata dibagi 12. Ini dibagi 12 secara rata-rata. Tapi saran saya supaya agak banyak dia, jangan sedikit kali. Nah, segenap sarana amenities. Ini udah. Dan satu lagi ya, kalau kita membuat tabel untuk penelitian itu ada caranya ya. Caranya itu seperti dia itu satu spasi. Dia tidak ikut dengan penulisan supaya cantik. Ini kan bisa kau lebarkan. Terus ini ya seperti ini. Ini untuk judul tabel. Ya, ini memang harus Times New Roman 12. Tapi untuk isi tabel itu boleh diperkecil hingga 10 font 10 ya. Jadi nggak besar kali tabel. Nah ya, oke. Nah, salah satu lagi ya, itu saja. Itu cara membuat tabel juga. Itu bisa kamu buat seperti ini. Insert ya, insert row. Jadi judulmu itu tidak berserak di atas judul tabelnya. Insert row above. Ini kan, ini kau hapus, delete. Masukkan ini kau apakan merge. Baru judul tabel itu ini bikin. Ctrl X, masukkan kemari. Udah. Ini tinggal kau bikin spasinya, spasi 1. Nah, ini juga rata ke kiri. Jadi ini, nah sama juga dengan yang di bawah ini. Ini bisa kau masukkan insert row below. Tinggal kau hapus ini. Ini kau delete. Ini delete dua-dua. Kenapa tidak mau delete dia? Delete cell. Oke, nah ini baru kau merge cell. Di sumbernya itu kau masukkan di bawah. Nah, masukkan kemari, tinggal paste. Ini juga bikin dia row, spasinya itu adalah 1. Nah, jadi udah. Nah, ini kita pindahkan ke bawah sedikit. Kenapa ini tak ada yang mau bergerak? Heran saya. Nah, ini bingung ya, tahap apa yang salah ini kita cut dulu. Nah, ini juga saya bingung. Kita pastikan di sini. Atau kita undo, kita pastikan. Atau seperti ini. Kan cantik ya. Ini kita naikkan ke atas. Jadi demikian juga cara penulisannya tadi. Jadi itu membuat tabel ya. Jadi jangan kita membuat tabel seperti ini berserak dia. Cara penulisannya yang bagus tadi kan ini. Kita blok dia. Ya, kita blok. Geserlah. Ini kau geser kemari. Supaya dia rata. Dia karena menurut panduan seperti ini. Nanti kau lakukan lagi pada semuanya ya. Nah, itulah bab 1-mu. Rumusan masalah. Pengaruh aksesibilitas. Apakah jangan begini. Apa pengaruh aksesibilitas terhadap ya, apakah gini lebih bagus. Apakah ya aksesibilitas berpengaruh
terhadap. Nah, ikuti juga nanti di sini. Nah, ya, jangan apa. Nah, batasan masalah. Ya, amenities. Ya, tujuan. Nah, tujuan ini pun mengikuti di atas, mengetahui pengaruh. Nah, ya. Oke, tujuan, manfaat. Ya, udah di situ saja dulu ya bab satunya. Nah, jadi nanti kamu perbaiki bab 1 tadi. Satu. Kemudian kirim ulang bersama bab 2. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.